Ya udah kita pindah topik, ayo. Oke. Baik, biar saya Dek, tolong moderator Dek ya, moderator Abang udah mau kerja dia. Siap. Biar saya ambil alih. Oke, Om Handi mau ambil topik baru, Om? Konsep ketuhanan katanya, baik. Konsep ketuhanan, baik. Saudara atau komentari benar mau mengambil konsep ketuhanan? Boleh. Oke, sekali lagi Yesus ya, ketuhanan Yesus ya. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan, saudara atau komentari sudah setuju, begitupun dengan Om Handi Salebe sudah setuju dengan mosinya, silahkan. Saya tidak akan menengahi kecuali nanti ada keributan dan juga logical fallacy mungkin. Kalau berlebihan ya, kalau enggak ya udah. Itu urusan Om dan juga Pak Mentari sendiri. Silahkan diskusinya dimulai dari sekarang. Saya harap saling membawakan data dan kondusif, saudara-saudaraku. Saya hanya sebagai seorang moderator di sini. Silahkan dilanjutkan. Oke, berapa menit moderator? Waktu bicaranya. Oh, mau pakai timer? Saya kira mau langsung tektokan. Oke, masing-masing. Tapi takut sebab nanti ada. Kalau Anda dengerin, kalau Anda bicara saya nggak potong kok. Silakan aja. Tapi bijaklah mempergunakan kata-kata yang to the point, yang mudah dimengerti. Silakan. Oke, itu permintaan dari 15 sisi. Diterima ya Pak untuk komentari? Oke. Baik, terus saya juga minta Bang Aso jangan turun tuh ya. Bang Aso jangan turun tuh. Oke, saya minta Bang Aso. Ya, sebelumnya foto 7 monitor. Selamat sore. Kristen? Saya di sini. Foto 7 Kristen apa Muslim? Bentar masuk. Udah Bang, nggak usah di absen yang lain. Nggak usah di absen yang lain. Ini nih berdua sama saya dia nih. Lanjut, terusin. Kau yang mulai. Oke, silahkan dimulai Bapak atau komentari. Oke, terima kasih. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Sekarang saya akan menjelaskan firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan Allah. Misalnya ada seorang raja yang menulis surat perintah kepada ajudannya tuh. Sang ajudan membaca surat perintah itu dan melihat ada perkataan sang raja yang ditulis di surat perintah itu. Itu berarti barang siapa yang menentang perkataan sang raja berarti menentang sang raja. Dan barang siapa yang mematuhi perkataan sang raja berarti mematuhi sang raja. Karena perkataan sang raja berarti sang raja. Begitu juga firman Allah berarti Allah. Sekarang saya ambil contoh yang lain. Segala sesuatu ini diciptakan. Hanya Allah yang tidak diciptakan. Sekarang saya mau tanya, apakah firman Allah diciptakan? Firman Allah itu tidak diciptakan. Karena kalau firman Allah diciptakan, itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki firman. Lalu Allah menciptakan firman. Itu berarti firman Allah tidak diciptakan. Premis yang pertama, hanya Allah yang tidak diciptakan. Premis kedua, firman Allah juga tidak diciptakan. Cukup. Itu panjangan, berarti gantian. firman Allah yang tunggu dong. Itu berarti firman Allah adalah yang ada di dalam Allah bersama-sama dengan Allah. Cukup. Silakan. Ya. Di stop moderator kepanjangan. Ini kita mau menjelaskan Yesus Tuhan atau tidak, dia menjelaskan firman Allah. Kan nggak kena. Kita mau menjelaskan harga cabai, dia menjelaskan oli bekas, nggak nyambung. Mestinya Anda langsung pakai data. Diam dulu, ini giliran saya kucluk. Ini giliran saya loh. Ini Aso gimana sih? So jangan ganggu saya dong. So kamu diam dulu. Diam dulu. Aso. Kabur malah dia itu. Jadi kalau ingin menjelaskan Yesus adalah Tuhan, langsung pakai data. Seperti saya pakai data berikut ini. Yes, so diam dulu so. Saya dulu so. Diam dulu. Aduh. Kenapa sih kalau diskusi sama Kristen nggak kondusif? Perjanjian tadi lo gantian bicara. Gantian Aso, anak songkok. Saudara Aso, sebentar. Saudara Aso, boleh di-mute. Anak songkok. Diam dulu. Saudara Aso, boleh di-mute dulu, Saudara Aso. Nah, dari tadi kenapa sih ini orang tua satu? Silahkan Om. Iya. Mestinya kalau ingin membuktikan Yesus adalah Tuhan, ya langsung to the point.
ikuti apa yang ada di Bible, pernyataan Yesus. Yohanes 1 nomor 1 itu Yesus belum ada di muka bumi. Itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan Yohanes yang disadur daripada himne Platonis Yunani. Yesus belum nongol. Kalau ingin membuktikan Yesus Tuhan, langsung kepada waktu Yesus mengajar 30 tahun sampai 33 tahun. Kita lihat, cek waktu Yesus mengajar. Di dalam Yohanes 8, 17:8, Yesus dan Bapa itu dua. Di dalam Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Di dalam Kisah 10:38, Yesus diurapi. Di dalam Ibrani 3 nomor 2, Yesus adalah utusan Tuhan. 1 Timotius 2:5, Yesus adalah penyampai pesan. Yohanes 17:8, Yesus menerima firman, menyampaikan firman. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi semua perkataan-perkataan Yesus menunjukkan Yesus berkata, dirinya bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Diskusi begitu dong. Ayo, kabur kan? Di sini jangan khotbah gereja, diskusi pakai data. Semua itu selebes. Yang tadi Anda sampaikan itu semuanya dirangkum menjadi satu, ya. Ada Yesus Kristus Saya adalah kau masuk Tuhan dulu, yang saya. Maha Kuasa, Giliran saya lihat, saya. menjadi manusia untuk menebus dosa. Santo. Itu semua dirangkum menjadi satu, selebes. Jadi selebes tadi sampaikan di dalam ayat tadi itu semuanya menjadi satu rangkuman di dalam ketuhanan Yesus. Haleluya. Coba Itu tunjukkan saja satu ingin data saya Yesus itu Tuhan. Pakai data apa Yesus itu Tuhan? Pakai data apa? mau data silakan baca di Timotius apa Filipi 2 ayat 6. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ya itu ya. Jadi saya punya data, jangan anda sekalian Oke. berpikir ini hanya modal congor. Saya Oke. punya data ini. Kalau Yesus berkata aku utusan Tuhan, benar atau salah? Benar, tidak masalah, benar itu. Oke, Dan itu baik. juga- Stop. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Ya iya. Oke, baik. Siapakah yang mengutus Tuhan? Wis. Dasarnya apa saya membenarkan dia adalah Tuhan? Oke. Ada dasarnya. Kalau mau Oke. saya akan menunjukkan Siapakah datanya yang kalau mau. Siapakah yang mengutus Yesus? Bapa. Bapak. Ya. Bapak. Yang manakah yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Berikan waktu saya menjelaskan dulu. Nggak usah Jangan dijelaskan. Anda Saya nggak minta bertanya-tanya. penjelasan. Ya saya juga kalau gini, kalau saya nggak butuh pertanyaan Anda gimana? Anda Ya kan nggak udah, butuh Anda tidur. penjelasan dari saya. Anda tidur sana. Ya udah saya tidur aja kalau begitu. Saya Ya turun udah aja dibawa. kalau begitu. Ya udah dibawa aja. Saya menjelaskan kamu nggak perlu. Ya gimana saya balik? Ya, saya nggak perlu. Kan ditanya udah dijawab ya. Udah dijawab kok dia. Gimana sih lanjut? Kan ditanya udah dijawab. Mana lebih berkuasa, pengutus atau yang diutus? A. Pengutus, B. Diutus. Silakan. Kalau diskusi sama saya itu nggak perlu panjang, to the point, santai, bahasa Indonesia, nyambung gitu. Bagus, kalau nggak perlu panjang itu bagus. Cuma Ya, sekarang bagusnya Anda itu nggak pertanyaannya menerima dengarkan. penjelasan. Wis, Itu tidak bagus Aso, dari Anda. Nggak dengarkan. menerima penjelasan, ya. Udah bagus kamu mau nggak mau Sudah panjang-panjang. diterima Tapi tadi, kan Anda nggak mau sudah mendengarkan diterima, penjelasan makanya dari ditanya saya. lagi Pak Aso, udah diterima, makanya ditanya lagi. Gimana sih Anda ini? Iya kan penjelasan saya diterima nggak penjelasan saya? Tadi dia bilang kan nggak perlu. Ditanya dijawab sudah, ditanya lagi dijawab sudah. Gimana sih Anda diskusi? Manakah, Aso dengarkan, manakah lebih berkuasa? Yang mengutus atau yang diutus? A. Yang mengutus, B. Yang diutus. Ini saya berikan contoh ya. Nah, langsung contoh nggak dijawab. Sebentar ini nanti akan mengarah ke jawaban ya. Jawab dulu. Aja gimana sih? Contoh.
Saya dahulukan contoh, nanti akan mengarah ke jawabannya ya. Kalau begitu, Selebes, bisa Selebes? Jawab Oke, dulu, bisa. dijawab Nah, dulu, baru menjelaskan. Saya ulang ya. Atau gini aja deh. Coba kau ulangi pertanyaanku, jangan-jangan kau lupa. Coba diulang. Coba diulang tadi. jadi Selebes itu pertanyakan ya, siapa lebih berkuasa antara bentar, tenang, tenang, jangan emosi Anda. Gimana sih Anda ini? Jadi jawaban dari saya, siapa lebih berkuasa itu pertanyaan Anda kan, antara Yesus dengan Bapa. Yang lebih berkuasa adalah Bapa. Ya cukup, udah dijawab kan. Yang lebih berkuasa adalah Bapa. Udah selesai. Ada penjelasannya. Nggak ada usah dijelaskan, saya nggak minta penjelasan. Aduh, gimana sih Anda ini? Kan Harus tadi minta. dijelaskan dong, kenapa? Ya, lebih berkuasa Bapak itu harus dijelaskan sebenarnya. Nggak usah Tapi Anda dijelaskan kan tidak kecuali saya minta. jelas penjelasan dari saya. Kan Anda udah jawab, ngapain dijelasin? Saya jelaskan singkat loh, pendek saya jelaskan. Kecuali pertanyaannya begini. Coba jelaskan alasan Anda mengatakan Bapak lebih berkuasa daripada Yesus, baru Anda jelaskan. Iya, tidak apa-apa Anda bertanya, tetapi kan kalau saya menjelaskan juga seharusnya itu tidak apa-apa. Anda kan saya sudah menjelaskan bilang tapi itu nggak diminta. Ya iya, maksud saya itu jawaban saya itu. Ya kan Anda udah jawab, yang lebih berkuasa Bapak, cukup kan? Sudah, kalau Anda nggak mau menerima penjelasan saya, silakanlah lanjut Ya, yang ya lain. memang nggak dibutuhkan kan gitu. Apakah pengutus dan diutus itu sama? Dengerin kedua nih. Apakah pengutus dan diutus itu sama? A sama B tidak? Saya sebenarnya nggak butuh pertanyaan Anda, Selebes. Cuman saya memaksakan diri aja untuk menjawab. Karena kasihan, ya. Kasihan Selebes itu. Oke, nggak apa-apa, saya kasihan. Sekarang, apakah pengutus dan diutus itu sama? A sama B tidak? Sama, Selebes, sama. Kasihan kamu. Oke, baik. Masuk neraka kamu. Baik. Sekarang, kalau sama, apanya yang sama antara Yesus dan Bapa? Aku kasihan sama kau, Selebes. Masuk neraka kau, Selebes. Jawab saja Bapak Aso. Sekali lagi saya ulangi pertanyaan dari Bapak Andi Selebes. Anda bisa langsung jawab tanpa harus mengatakan kasihan bla 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 bla, itu tidak dibu. Sekarang, kalau Yesus dan Bapa itu sama, apanya yang sama? Silakan dijawab. Apanya yang sama? Ya, dengarkan ya, jangan dipotong, Selebes. Aku udah tahu model kau itu. Bicara dikit potong, bicara dikit potong. Jadi gini, Selebes ya. Saya atur nada suara dulu. Pengutus dengan yang diutus apakah sama? Itu pertanyaan Selebes. Diarahkan ke saya ya, saya harus menjawab ini. Jadi jawaban saya itu sama, ya, sama. Pendek saja karena Anda mau kan jawaban yang pendek. Ya, saya jawab sama. Itu aja. Oke. Kalau sama, apa persamaan antara Yesus dan Bapa? Silakan. Sama-sama Tuhan gitu, ya. Jadi bukan dua Tuhan ya. Satu Tuhan sebenarnya. Sama-sama Tuhan, bukan dua Tuhan. Cek. Loh. Katanya kan Yesus utusan. Masa sama-sama Tuhan dengan Bapa? Pak Gilang, Gimana Pak Gilang. Taruh lu jangan dipuyengin dia Pak Gilang. Biarin dulu. Oh ya. Ya bang, siap. Ya, saya bilang apa tadi ya? Sebenarnya itu harus dilengkapi dengan penjelasan sebenarnya biar anda itu paham. Ya udah jawab aja penjelasan. Silakan Anda jelaskan. Dengerin nih pertanyaannya. Silakan Anda jelaskan. Dengerin. Silakan Anda jelaskan persamaan Bapak dan Yesus. Silakan. Baik, ya. Jadi begini ya. Jangan dipotong ya, walaupun lama ini ya. Jadi persamaannya itu ada dasarnya. Saya mengatakan begitu. Pada mulanya, ya, firman itu, ya,
yang diutus ke dunia ini menjadi manusia, namanya Yesus, ya kan? Kita kembali ke belakang gitu ya. Firman ini adalah Roh Allah, Roh Kudus, Anak Allah dan Allah Bapa. Ketiganya ini di dalam satu kesatuan, satu Tuhan, Esa. Makanya ada ya ayatnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Israel, Tuhan kita adalah Esa, ya. Karena berdasarkan itu. Jadi Yesus Kristus diutus ke dunia ini, sebelum dia diutus, dia ada bersama-sama dengan diri Allah. Roh Allah itu adalah roh yang diutus ke dunia. Roh Kudus itu roh yang mendampingi setiap umat manusia yang percaya kepada Yesus. Jadi roh yang diutus ke dunia ini yang disebut anak Allah yang tunggal itu Cukup ya. Udah paham Bapa. saya. Jadi dasarnya itu saya mengatakan Cukup so. Cukup so. sama. Cukup. Ya, oke. Cukup, Anda diam dulu ya. Saya mau interaktif kepada penonton yang di bawah. Menurut Anda penonton, sahabat semua, apakah menjawab pertanyaan A menjawab, B tidak? Anda diam dulu, saya interaktif dengan di bawah. Anda sama saya. Ini giliran saya yang bicara. Sebentar Saudara Aso, Anda tadi sudah bicara loh. Sekarang kita biarkan dulu Pak Handi Salebes untuk berbicara. Bisa diam dulu saudaraku? Bisa diam dulu saudaraku? Bisa, tapi kan ngapain dia Boleh tanya diam dulu? penonton? Boleh Kan di-mute dia dulu? berdiskusi. Boleh di-mute dulu saudaraku? Boleh Ini- di-mute dulu saudaraku. Sekarang giliran Bapak Handi Salebes untuk berbicara. Silakan Om. Oke, giliran saya bicara. Saya interaktif dengan penonton biar penonton juga nggak ngantuk. Jawaban Anda adalah Yesus dan Bapak sama. Penjelasannya silahkan. Saya lagi yang ngomong ini. Giliran saya loh. Sebentar Saudara Aso. Ya kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapak sama ya silakan saja. Tapi saya pakai data saja. Ya, datanya itu ada di Yohanes. Yesus dan Bapa itu dua, berbeda. Kenapa berbeda? Ini sangat mudah dijelaskan. Pertama perbedaannya, hakikat Bapa di surga itu, ini saya belum selesai nih. Iya. Kamu ini diskusi kok nggak bisa banget sih? Bukan nggak Dengerin bisa, kalau saya tuh ngomong, kamu kok ganggu-ganggu terus sih? Jadi perbedaannya sangat signifikan. Bapa di surga itu hakikatnya adalah menurut iman Anda roh. Dia tidak punya kepala sampai kaki. Kalau Yesus itu hakikatnya dia adalah manusia. Apabila ada orang mengingkari Yesus adalah manusia, dia adalah antikristus. Perbedaannya sangat jelas kepada oknum masing-masing ini. Yesus itu bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa, punya kepala, punya kaki, bahkan pernah disunat. Sedangkan Bapa di surga tidak pernah disunat karena memang nggak punya untuk disunat. Tidak punya kepala dan tidak punya kaki, tidak punya mulut. Karena Bapa tidak memerlukan mulut untuk makan. Jangan menghina. Jadi, kenapa kamu ngomong? Saya belum selesai. Silakan Anda bernarasi tapi jangan menghina dong. Loh kok menghina? Apanya yang menghina? Apanya yang menghina? Anda tadi bilang apa tadi? Tidak berkepala. Maksudnya apa itu tidak berkepala? Yesus, Bapa di surga tidak punya kepala kayak Yesus. Iya, apa maksudnya itu tidak berkepala? Yesus punya kepala enggak? Iya punya. Bapak punya kepala enggak? Kepala itu apa maksudnya? Saya nggak ngerti kepala. Kepala Ini bisa itu. menjadi Astagfirullah, ini anak. Atau gini aja saya persingkat. kepala apa? Iya, kepala apa yang dimaksud Anda? Kepala yang dipakai ada mulut, ada mata, ada kuping, ada otak isinya. Katanya, ya, Yesus Kristus punya kepala enggak? Gantian saya dulu yang bicara. Kamu catat omongan saya. Paso. Nanti Nggak bisa kalau mau diskusi batas nih selesaiin anak dulu.
Pak So, nanti kalau mau bantah selesain dulu. Kepala ya Ini kepala gimana ini? itu yang ada otak dan mata udah dijelasin kok. Emang kamu pikir kepala apa kamu ini? Kamu ini. Gini loh ya, jadi kita hilangin satu-satu aja lah di dalam fisik Yesus. Ini aja simpulkan. Yesus itu punya fisik jenis kelamin laki-laki. Dia bertumbuh kembang dari bayi sampai dewasa. Bapak di surga itu tidak punya fisik, tidak pernah jadi bayi. Itulah perbedaannya sangat signifikan. Jadi kalau Bapak dan Yesus bisa disamakan, hanya orang yang suka makan babi dan tidak waras mengatakan Yesus dan Bapak sama. Karena sangat jelas signifikan perbedaannya. Satu makhluk, satu pencipta makhluk. Itu kesimpulan saya. Lanjut. Ya, baik. Terima kasih. Roma Selebes. Udah ya, Roma? Jadi, kesimpulan Anda itu terserah Anda ya. Anda mau menyimpulkan seperti apa, suka-sukamu lah. Dari saya ya, Selebes Roma. Dengarkan ya, Selebes Roma. Duh, sampai ingusan ini. Gara-gara Selebes. Keluar ingusku ini dengar Selebes. Ya, waktu habis. Luar biasa. Luar biasa Bang Selebes ini. Udah, waktu habis. Jadi begini Selebes. Oh, belum. Tuhan itu. Ya, silakan kalau ada yang mau bicara. Soalnya dari tadi nggak ada yang ngomong gimana sih? Oh iya, silakan Bang. Silakan aja. Ini orang dia yang Sedik, dia yang ngomong keganggu sama Ingus, dikira kita yang mengganggu. Gimana sih lo? Enggak. Ingusnya sampai keluar karena penjelasan yang Konslet. sangat detail gitu ya, So. Konslet ya bang, konslet. Ini gangguan pada diri Anda, bukan gangguan dari kami. Izin saya tengahi ya. Izin saya tengahi biar tidak terlihat seperti sebelah pihak di sini. Boleh di-mute dulu, Ya. Abang? Terima kasih. Bang Aso, itu tadi yang sudah ditunjukkan diskusinya, kita semua sudah dengar ya bagaimana cara Bang Aso menanggapi Om Handi. Selebes Om Handi juga tadi sudah berdiskusi dengan Bang Aso, apakah sudah menemukan sedikit saja jawaban atau titik temu dari diskusinya? Jika belum, saya nanti akan persilahkan dari Saudara Aso kembali bertanya atau mungkin mengkonfirm apa yang kurang dari diskusinya. Boleh Om Handi? Tapi yang penting gini loh, diskusi itu kalau gangguan dari Ingus jangan salahkan orang lain, itu maksudnya. Oke, baik. Ya, karena Baik. begini, penjelasannya sangat detail. Sampai Oke. Sampai ingus meleleh. Tapi begini ya, So, saya tambahkan sedikit ya. Ini, Anda mengatakan tadi yang diutus sama dengan yang mengutus, padahal di dalam Yohanes 13:16 Anda menjadikan Yesus orang pendusta. Karena Yesus berkata, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Anda berkata, Yes, utusan dan yang mengutus sama. Berarti Anda di sini menjadikan Yesus seorang pendusta. Karena itu Yesus yang berkata. Oke? Nah, Anda mengatakan tadi pada mulanya adalah firman. Firman itu Yesus. Padahal firman ini menurut Yohanes, bukan menurut Yesus. Menurut Yohanes, dia baru menjadi manusia. Awalnya dia bukan Yesus. Awalnya dia perkataan Tuhan. Itu pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya adalah Yesus. Enggak. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Perkataan Tuhan. Bukan pada mulanya adalah Yesus. Nah, firman menjadi manusia itu menurut Yohanes. Betul? Betul. Itu memang data. Jadi dia menjadi manusia ini nanti setelah ada Yohanes yang mengatakan itu. Gitu loh. Padahal pada mulanya itu perkataan Tuhan, bukan pada mulanya Yesus. Gitu ya. Paham ya di sini? Anda yang mengatakan itu. Nah, kalau Anda tarik di situ bahwasannya Yesus itu adalah firman, nah, dia baru menjadi firman. Udah Roma Sidik. Ya. Sebentar Ani. Roma Sidik udah. Ani, Udah. sebentar. Stop. Ani, Udah cukup. cukup Roma. Sebentar Ani. Sedikit. Jadi Cukup Roma Sidik. Jadi Anda jangan menarasikan sesuatu yang Anda tidak paham. Ya toh? Anda mengatakan pada mulanya Yesus. Loh, pada mulanya Yesus. Berarti pada mulanya Yesus, loh, berarti
Musa menyembah Yesus Udah, kan udah tidak. cukup. Pada Kamu mulanya udah itu minta. perkataan Tuhan kan. Pada mulanya Udah adalah ngangkat itu, firman. Roma. Kan Udah, gitu. Roma, cukup Roma. Cukup Roma. Oke Ani silakan. Cukup Roma ya. Ani. Ya, Roma Roma kalian. 1 dan Roma 2 cukup ya. Jangan ada lagi Roma 3. Enggak, Begini. saya tanya dulu sama Bang Aso. Oke, ini saya sebagai moderator ya. Saya tanya sama Bang Aso. Bang Aso, kenapa? Ada yang kurang diskusinya atau ngerasa nggak pas dengan narasinya atau gimana? Ada. Ada. Ya udah, Jadi saya diam dulu. saya persilahkan, Diam dulu, saya baru berikan saya- waktu untuk saudara Aso 3 menit. Jelaskan, nanti akan dijawab oleh Bang Ashidik 016 Real atau Om Handi Selebes 7, tapi yang kondusif ya. Oke, ya. Oke, Roma silakan. betina. Ya. Betul, silakan. Roma betina. Jadi di sini ada Roma jantan dan Roma betina. Siap. Nggak sampai 3 menit ini, Mbak. Ya, nggak sampai 3 menit. Mungkin 20 detik ya. Nggak sampai 3 menit. Kelamaan itu 3 menit. Jadi gini, karena kan Bang Selebes itu punya pendek-pendek itu, singkat saja. Jadi saya hanya singkat saja. 20 detik lah. Gini. Kalau nggak 20 detik bisa lebih, tapi nggak sampai 3 menit menurut saya. Begini, Bang. Tentang utusan ya, tidak lebih tinggi daripada Bapa. Jadi itu secara kemanusiaannya, pribadi manusia ya, memang betul tidak lebih tinggi, tetapi di dalam roh dirinya itu, keilahiannya itu adalah sama dengan Allah yang mengutus dia. Itu jawaban yang paling tepat. Lalu tentang apa itu firman ya, firman pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan begini-begini, begitu-begitu. Ya, itu menurut Sidik tadi. Jadi saya lebih saya terangkan supaya tegak lurus ya, karena yang diterangkan oleh Sidik itu bengkok. Begini, firman itu. Ingus. Dengaran kamu lagi. Pakai tisu dulu. Nah itu ingus itu. Ingus untukmu itu diberikan padamu. Jangan motong lah Sidik. Kamu ini kalau kamu mau ingus nanti WA aja, WA ya. Nanti aku kasih banyak. Oke. Jadi firman ya. Firman itu ya adalah kata-kata dari Allah yang Maha Kuasa. Firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Dia menjadi manusia. Roh Allah ya. Roh Kudus mendampingi setia, ya, mendampingi setia kemanapun dia pergi. Itulah dia setia, ya. Roh Kudus, ya. Jadi kalau dikatakan oleh siapa tadi, Sidik Muhammad, ya, Sidik Muhammad tadi mengatakan bukan firman, ya, bukan firman. Lalu melainkan apa dong kalau bukan firman? Jadi Bapak Aso, Anda melakukan post-truth. Mohon maaf Bapak Aso, Anda melakukan post-truth logical fallacy dengan memanggil nama orang yang tidak sesuai dengan nama yang ditertarakan di situ. Boleh lebih bijak lagi? Namanya Ashidik 016 Real. Kalau Anda nggak bisa baca, saya bantuin. Bisa? Oh iya, maaf. Ya. Sidik. Baik. Ya, Bang Silakan. Sidik. Jadi tadi ya. Silahkan Bang Satna. Kalau saya gituin kan Anda nggak terima nanti. Jadi silahkan. Terima kasih Mbak sudah memperingatkan ya. Jadi saya lanjutkan. Tentang firman itu ya. Firman seperti yang dikatakan oleh siapa tadi yang diturunkan itu, ya benar yang dikatakan itu. Makanya saya itu agak gimana ya. Kok orang berkata benar diturunin ya? Seharusnya jangan. Biarkan dia bicara. Itu benar ya. Sesuai dengan fakta Alkitab. Jangan diturunin, kalian kok kepanasan kalau dia bicara. Jadi dia mengatakan tadi itu firman menjadi manusia itu betul. Nah, lalu kemudian firman itu menjadi manusia untuk
menebus dosa umat manusia, disalibkan dan mati. Ya. Pak. Jadi ini penjelasan yang sesuai Enggak, ya. enggak. Penjelasan yang Anda sesuai. tadi menolak waktu 3 menit dari saya, Saudara Aso. Kemudian Anda bilang cuma 20 detik, tapi ini 2 menit 38 detik sudah berjalan. Anda belum berhenti. Ini gimana ini? Aduh. Ini saya tadi bilang kan bisa lebih dari 20 detik, Mbak. Enggak dengar. Enggak ada ya. Kagak ya, Kamu kagak 20 ngomong detik. begitu. Ada tadi, Mbak. Itu coba yang siapa tadi yang menyaksikan? Di sini yang jadi saya saksi, nanya sama ya? Bang Aso. Ya. Habis ini saya yang nanya sama Bang Aso. Oke, kalau ya, oke selesai ya, sedikit lagi selesai ya. Beri Awas, punya awas. waktu. Udah selesai. Gimana sih? Kan 3 menit itu kan baru 2 menit lebih. Berarti yang Anda nggak Belum 3 komitmen. Sabar. Ya. Anda nggak komitmen. Dipasin dong, dipasin 3 menit. Nah, baru stop. Oke? Mantap. Oh. Jadi disalibkan ya bertujuan menebus dosa umat manusia. Kita-kita yang ada di sini juga termasuk ya. Jangan Anda menolak. Kalau Anda menolak, terserah Anda, berarti Anda menolak Tuhan ya. Tidak boleh. Kalau manusia menolak Tuhan, maka nerakalah tempatnya. Kalau mau menerima Tuhan, maka surgalah tempatnya. Haleluya. Saya punya Tuhan, yaitu Yesus yang menebus dosa saya. Haleluya. Waktu habis. Kira seperti 3 itu. menit. Silakan. 3 menit lebih 2 detik. Ya, terima kasih waktunya. Terima kasih. Lebih 6 detik setelah Anda berhenti. Sebentar, saudaraku. Kita coba minta boleh. Pak Sidik, saya jadikan moderator Bang. Amankan ya Bang. Ya siap. Saya boleh minta pendapatnya dari Om Handi Salabes dulu, karena tadi beliau yang memulai diskusinya dengan Saudara Mentari. Sayangnya Saudara asli langsung nyelonong kayak ayam, nggak izin dulu, nggak apa, ya udah, tapi nggak apa-apa, saya anggap itu sebagai ranah diskusi. Om Handi Salabes, Saya serahkan ke Santo dulu. Saya serahkan ke Santo Oke. dulu, adekku. Jangan serahkan, Selebes. Gak boleh, kamu aja. Kok serahkan? Nanti Yang Bang kamu Sidik yang lanjutin, Kocluk. guru itu, kamu lebih nyungsep gitu loh. So, Nanti ingus ini kalau kamu serahkan. jadi oke. Bisa diam dulu Saudara Aso. Anda nggak punya hak di sini untuk memerintah siapapun karena saya moderator di sini. Oke. Bang Asyidik dulu atau Bang Gilang Gunantara dulu tadi? Bang Sidik dulu. Bang Asyidik. Oke. Baik Bang Asyidik, silahkan diambil alih. Silahkan berdiskusi dengan Jadi Saudara Aso dan kamu nggak usah bohong. Kamu tadi mengatakan Yesus sama dengan Allah Bapa, kan gitu ya? Yesus sama dengan Allah Bapa. Faktanya Betul. di situ Yesus Saya nggak bohong mengatakan, ya, jangan menjadikan Tunggu, saya bohong. iya diam dulu, Bohong. diam dulu. Kamu tadi mengatakan Yesus sama dengan Allah Bapa. Padahal Yesus berkata, Saya tanya. sebentar dulu lah. Sebentar dulu. Oke. Sebentar dulu. Profandi sudah mengatakan tadi bahwasannya Tuhan itu lebih besar daripada Yesus. Satu. Yesus pun mengatakan bahwasannya sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Kan gitu. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Kamu mengatakan Yesus itu pada mulanya dia itu Tuhan. Oh sebelum dia itu loh. Kamu nggak bisa menjawab kan? Karena dia menjadi Tuhan. Ya firman itu menjadi manusia itu baru Yohanes yang mengatakan. Kan gitu ya. Sementara Yesus mengatakan aku bukan firman. Buktinya Yohanes 12:49-50. Aku bukan firman. Itu datanya begini berbunyi. Aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Bukan firman dia. Dia bukan firman. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Tunggu, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Sebentar dulu. Datamu membantah. Jangan dulu ngomong. So, lap dulu ingusmu. Nah, Matius 4 nomor 4. Firman keluar dari mulut Tuhan. Kalau Yesus itu adalah firman, waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, kenapa dia masih mendengarkan firman? Padahal dia itu firman. Jadi di situ memang jelas Yesus bukan firman. Ya, jadi datamu menampul dirimu gitu loh. Berarti Anda ini cuma asumsi. Roma cukup Roma. Tunggu sebentar dulu. Waktu saya belum ini. Sebentar. Aku udah nangkap itu. Cukup. Sebentar dulu. Aduh, Anda ngomong ini sebentar. So, Aduh. biarin Bang Asyidik dulu. Boleh tidak biarkan kita serahkan dulu kepada Bapak Asyidik? Kenapa Anda ini dari tadi ngomong aja nggak ada habis-habisnya? Di saat Anda mau berucap, Anda bawa data. Misalnya begini, oh Yesus datang menebus dosa. Nah, datanya mana? Yesus mengatakan begini, aku dilahirkan untuk menebus dosa manusia atau dosa Adam. Atau dosa waris. Karena awal dosa ini dari Adam. Biang keladinya di sini, Yesus harus berkata tentang nama Adam aja. Contoh, data satu saja, kamu paparkan ke saya di mana Yesus menyebut nama Adam. Karena penebusan dosa ini dari Adam.
Ya harus dong dia menyebut nama Adam. Mana bukti? Dia menyebut nama Adam dan dia mengatakan bahwasanya aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam dan dosa waris. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya dia menebus dosa, kenapa dia melarang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini hak orang lain? Itu Yesus mengatakan. Yesus pun di dalam perjanjian lama, dan Yesus berkata, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kita para nabi. Yeskiel 18:20 dan seterusnya. Tunggu dulu. Cukup Roma. Belum. Ini belum 1 menit. Diam dulu kau Roma. Belum 1 Roma, diam menit. dulu. Cukup kau, cukup. Waktumu udah habis. Oke, silakan Anda jawab pakai data ya. Enggak, sebentar Aso, masih ada waktunya 43 detik lagi waktu Anda hentikan tadi itu. Oke. Oke, lanjut. Lanjut Roma. Jangan. Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam dan dosa waris, begitu. Jangan cuman kamu bilang begini, oh Yesus datang untuk menebus dosa. Keluaran 23 nomor 7, ya. Orang yang benar dan tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Itu ajaran Tuhannya Musa. Nah, coba kamu tunjukkan data satu saja di mana Tuhannya Musa memerintahkan Anda itu membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar untuk menebus dosa manusia. Yesus ini kan orang yang benar dan orang yang tak bersalah. Coba Anda tunjukkan satu data saja di mana perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang benar untuk menebus dosa manusia. Anda tunjukkan dong. Begitu kalau diskusi pakai data. Kami di sini seorang Muslim, debater Muslim pakai data, karena kalau kami tidak pakai data jatuhnya kami menghujat, karena ajaran Islam melarang untuk menghujat sesembahan orang, sesembahan agama lain gitu loh. Tapi kalau kalian kan gak ada larangan itu, kalau kami ada. Makanya kami sangat berhati-hati karena itu perintah Tuhan. Ya. Kedua, daripada hukum dunia, kami utamakan di sini perintah Sang Pencipta langit dan bumi, jangan menghujat sesembahan orang. Makanya dari tadi Prof Andi bawa data, bertanya sesuai karena ada data. Begitupun teman-teman yang lain. Begitu, Bung, kalau kamu mau diskusi. Jangan nangis. Cukup. Oke, mantap. Mau dilanjutkan Bapak Aso? Boleh nggak bawa data? Nggak, saya nggak mau diskusinya nanti terus muter-muter terus, nggak ada selesai-selesainya. Jadi saya tanya dulu dengan Saudara Aso, apakah sudah mengerti pertanyaan dan data yang dibawa oleh Saudara Sidik? Benar ya, sudah mengerti ya? Ada data saya punya data, tetapi saya harus mencari dulu ya. Biar adil deh. Ya. Biar adil deh. Saya harus mencari terlebih dahulu data saya supaya tidak salah. Oke? Ya. Sebelum saya mencari data, saya ingin menanggapi sedikit ya tentang berapa menit? Nggak mau dikitnya Anda tuh bacotnya lama banget nanti. Nggak usah pakai menit, Mbak. Nggak usah pakai menit. 1 menit, silahkan. Biarkan saja sampai setengah jam atau 1 jam. Nggak usah pakai menit. Silakan saudaraku. Jadi si Roma Sidik, waduh 48 detik, cepat sekali. Nggak apa-apa, yang penting punya waktu, diberikan waktu. Oke, saya lanjutkan. Narasi Sidik itu saya anggap liar, ya. Kenapa liar? Karena itu masih bertentangan dengan kitab suci saya, ya. Itu dia masih liar, ya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan untuk pembenaran, ya. Walaupun dia mengatakan tadi itu berdasarkan data, ya, ada ayatnya menurut dia. Tapi itu menurut saya ya dia masih keliru. Jadi begini, seharusnya apa yang sudah, aduh waktu habis lagi. Cukup. Karena saya ini orang ya sesuai dengan aturan, makanya kalau habis waktu saya stop. Oke. Good. Bang Asyidik, Anda dibilang membawa narasi liar, gimana tuh Bang Asyidik? Oke. Wah. Berarti yang saya bawakan tadi tentang Markus pasal 10, 17, 19 itu berarti narasi liar. Yang dikatakan Yesus, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta.
Nah, Anda mengatakan saya, datamu yang Anda katakan, yang saya paparkan ke Anda mengatakan itu narasi liar. Berarti data-data ini bukan perkataan Yesus ya. Nah, ini. Jadi di sini, kalau Yesus memang datang untuk menebus dosa, kenapa dia melarang ini? Lah kalian buat aja, saya sudah menebus kok. Itu logiknya berpikir di situ. Ternyata kalau kita lihat, nubuatan pembunuhan Yesus ini bukan karya keselamatan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan nubuatan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa saya bisa katakan itu? Karena nubuatan yang tertulis nubuatan manusia. Anda tak bisa tunjukkan di mana nubuatan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Ternyata ini direncanakan atau dinubuatkan oleh manusia. Sesuai data Anda yang tertulis, Yohanes 11 nomor 51. Yang merencanakan pembunuhan atau yang menubuatkan ini adalah Imam Kayafas. Itu tertulis jelas nubuatan kematian Yesus. Siapa? Imam Kayafas. Karya keselamatan siapa? Iblis yang membisikkan Yudas. Bukan karya keselamatan Tuhan. Karena Keluaran 23 nomor 7, orang yang benar dan tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Makanya saya tanya kepada Anda dari tadi, Anda tak bisa menjawab. Tunjukkan di mana perintahnya Tuhan ini membunuh orang yang benar dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Tunjukkan datanya, deh. Dari tadi Anda cuma congor-congor, terus Anda mengatakan data yang saya bawa itu nggak ada atau seperti apa yang Anda katakan? Begitu kalau kita mau berdiskusi, saya katakan lagi, Anda bawa data, Anda jawab pakai data. Di mana perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar dan membunuh orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Tunjukkan data satu saja. Kalau Anda bisa menunjukkan itu, saya jalan sampai ngesot di tempatmu. Silakan Anda tunjukkan. Oke, masih ada waktu 48 detik. Mau dilanjutkan Bang Asyidik atau sudah? Sebentar dulu Bapak Asal, sebentar. Sudah, silakan. Oke, Sudah selesai. Bapak saya berikan waktu 3 menit mau, tapi dibawakan datanya boleh? Karena tadi kan sudah diminta datanya, boleh? Kalau untuk pertanyaan Saya tanya dulu, gimana saudara. katanya membunuh dengan orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa itu sebenarnya tidak perlu memakai data. Menurut saya ya, tidak perlu memakai data. Karena silakan waktunya, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Itu tidak perlu memakai data menurut saya ya. Dia menanyakan ya, di mana ayatnya bahwa Yesus membunuh orang yang bersalah dan orang yang benar untuk menebus dosa. Tidak ada seperti itu. Yang ada Allah yang Maha Kuasa yang di surga turun ya, yang paling jauh ke bawah sampai ke dunia untuk menjadi manusia. Supaya dosa manusia ini bisa tertebus melalui penyaliban Yesus Kristus. Jadi tidak ada ya berkaitan dengan pembunuhan seperti yang ditanyakan oleh Roma Sidik ini, ya. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi itu dia keliru, ya, pemahamannya itu keliru dan dia bernarasi seakan-akan ya sesuai dengan kitab, ya, tetapi di dalam penyampaiannya itu liar, gitu maksud saya. Jadi tidak ada ya jawabannya begitu, tidak perlu saya memakai data untuk menjawab. Di mana ya dia akan bertanya di mana ayatnya, tunjukkan satu ayat ya, di mana ya Yesus membunuh orang benar dan orang yang salah untuk menebus dosa. Jawaban dari sana tidak ada ya Tuhan membunuh, malah Tuhan yang paling baik yang Maha Kuasa turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, itu yang ada. Haleluya. Terima kasih, cukup sampai sini. Walaupun Masih ada. Oke. Nggak nyambung. Oke. Jadi Oke. begini. Nggak nyambung. Sebentar, saya tengahi dulu sebentar. Dari diskusi ini barusan saya nggak tahu ada kaitannya atau tidak apa yang dijelaskan oleh saudara Aso terhadap narasi yang dibawakan oleh saudara Sidik. Sayangnya itu semua hanya sebatas monolog. Jadi silakan tektokan, silakan tektokan diselesaikan saja oleh. Sebentar dulu Aso sebentar. Silahkan tektokan saja diselesaikan dalam jangka waktu 10 menit bisa. Jadi nggak perlu ada timer kayak gitu, 10 menit kalian selesaikan. Saya nggak mau dengar bla 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 bla. Oke. Silahkan diselesaikan. Yang saya tanyakan tadi, ya, sebentar. Anda baca di Keluaran 3 nomor Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta
orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kan begitu. Nah, saya tanya, di mana perintah Tuhannya Musa, perintah Tuhannya Yesus, yang memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah sama seperti Yesus? Yang kalian bunuh itu, yang orang-orang bunuh itu, ya itu yang saya tanyakan. Perintah Tuhannya Yesus. Ingat baik-baik. Perintah, tunggu dulu. Masuk, jangan potong. Kamu dengar aja, kamu catat. Biar nggak lupa, saya tanggapi dulu. Tunggu dulu. Dari tadi Anda sama menanggapi saya, tapi saya sopan gitu loh. Saya punya etika untuk berdiskusi. Anda ngomong saya diam. Saya sopan, Roman. Iya, kamu diam dulu, kamu catat aja. Jangan pakai lupa, kamu catat gitu loh. Yang saya tanyakan, Tuhan itu cuma satu. Di mana perintah Tuhannya Musa? Di mana perintah Tuhannya Yesus? Di mana perintah Tuhannya manusia ini untuk membunuh orang yang tidak bersalah sama seperti Yesus, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu untuk menebus dosa manusia? Tuhannya Yesus, Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus bertuhan. Di mana perintah Tuhannya Yesus memerintahkan membunuh Yesus, orang yang benar dan orang yang tidak bersalah ini Yesus, ya, untuk menebus dosa manusia? Itu yang saya pertanyakan. Makanya Anda sekolah dulu baik-baik, atau Anda pelajari dulu makna kata dari lawan diskusimu. Gitu loh. Ngerti? Anda tadi mengatakan Tuhan turun ke dunia, padahal di dalam data firman Tuhan, di dalam Biblemu sendiri yang kau katakan itu firman Tuhan mengatakan begini, bumi tak mampu menampung Tuhan. 2 Tawarik 6 nomor 18. Keluaran 9 nomor 14. Tidak ada yang seperti Tuhan di seluruh bumi. Itu 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Tidak ada yang sama seperti aku di seluruh bumi. Itu loh. Mau lari ke mana? Kau mengatakan Tuhan itu turun. Kau mengatakan Tuhan itu menjadi manusia, menjadi anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan atau Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di situ ada dua kata, bukan, bukan, dan bukan. Mau dilarikan kemana, Bung? Makanya jangan taklik buta. Gitu loh. Jangan bertaklik buta dari sini. Tunjukkan data yang saya minta. Di mana perintah Tuhannya manusia, ya, termasuk Tuhannya Yesus, untuk memerintahkan membunuh Yesus, orang yang benar, orang yang tidak bersalah seperti Yesus itu, untuk menebus dosa kalian. Tunjukkan data dong, gitu. Gimana sih Anda? Silakan, Cok, jangan nangis. Kabur dia, kabur. Selamat sore, host. Ya, sore Pak Mencerdas. Mencerdaskan. Selamat sore Pak Mencerdaskan. Selamat sore Mungkin semuanya. Asok lagi nangis, silakan Pak Mencerdaskan, mungkin bisa bantu Asok atau gimana? Ada datain? Silakan. Urusan sama Aso selesaikan aja dulu ya. Nanti baru Oh, oke, siap. Ini kayaknya giliran Asok saya. nangis nih. Sok, kamu kemana, Sok? Kabur. Jawabnya aja ngawur. Nggak punya data. Kabur kan? Kan Pak Mencerdaskan. Prof Andi, masih ada urusan, Prof? Yang dibahas Silakan Bang Gilang, mungkin Bersama- mau lanjut sama Pak Mencerdaskan, silakan gantian. Bang Gilang, yang silakan. Anda bahas bersama Aso tadi apa? Gini Pak, yang saya tanyakan kepada dia begini, di mana perintah Tuhannya Yesus atau Tuhannya para manusia atau Tuhannya para nabi-nabi membunuh. Nah, saya tanya, di mana perintah Tuhannya Musa atau Tuhannya Yesus untuk memerintahkan membunuh Yesus ini seorang yang benar,
seorang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia. Mana di situ? Tunjukkan dulu datanya gitu loh Pak. Itu saya tanya ke Asok. Makanya Asok dari tadi nangis sampai ingus meleleh gitu. Silakan Pak. Penyalipan ya. Ya tentang kematian kan. Iya, Tentang penyalipan. kematian dia, bahwasanya dia dibunuh itu untuk menebus dosa manusia kan. Gitu. Iya, penyalipan Yesus Kristus. Iya kematian kan. Yang perbicaraan ini tentang kematian dia. Nah, di mana perintah Iya. Tuhan untuk membunuh orang yang benar ini? Karena Keluaran 23 nomor 7 itu jelas. Orang yang benar, orang yang tidak bersalah tidaklah kebunuh. Nah, saya tanya, di mana perintah Tuhannya manusia ini, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, untuk memerintahkan membunuh orang yang benar, yang tidak bersalah, untuk menebus dosa manusia gitu loh. Berarti kedudukan Anda di sini mempercayai Yesus itu suci tanpa Saya nggak berbicara cacat celah. suci Pak dulu. Saya bertanya Tuhannya, perintah Tuhannya Yesus atau perintah Tuhannya Musa untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar untuk menebus dosa manusia gitu loh. Itu nanti saya bisa mempertanggungjawabkan. Akan tetapi kedudukan kamu di sini, kamu harus tegaskan dulu. Kamu mempercayai Yesus itu tidak ada cacat celah? Tidak ada cacat celah. Kalau di data Anda ada cacat celah. Cacat celah seperti apa? Lantas kenapa Anda Dia ada mengatakan cacat celah. bahwasanya membunuh orang yang tidak bersalah? Nah, Yesus bersalah atau tak bersalah dia? Ini yang masalah. Saya tanya dulu. Kan Anda yang Yesus ini dalam dipermasalahkan pemahaman Anda Makanya orang saya yang benar tanya atau kepada orang Anda. yang tidak benar? ditanya balik. Aduh. Nah, ini makanya saya katakan kepada Anda, Pak, kalau Anda mengarah ke situ, bahwasannya dia tidak Kok bercela, kalau saya? data Anda dia bercela. Anda yang saya tanya duluan. Nanti Ya. pertanyaan Anda bisa saya bantah. Oke, sekarang saya tanya dulu sedikit kepada Bapak ya. Nggak usah terkejang-kejang, santai saja. Menurut Tidak. Bapak, Yesus Sebelum ini kita orang yang benar jauh atau tidak benar? melebar, jauh melangkah, Sekarang, baiknya nggak usah kita lari, Pak. Nggak usah jelaskan nangis, dulu nggak usah kabur, kedudukan nggak kita usah masing-masing. alihkan. Sekarang saya tanya dulu. Yesus ini seorang yang benar atau tidak benar? ditanya kok malah tanya balik. Gimana saudara ini? Loh, Anda tanya apa? Sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya kita duduk dulu posisi kita bagaimana. Ya. Anda nanti kenapa? bahas mengambang Anda, Iya, mengarang kenapa? cerita, Jangan membodohi nangis, jangan nangis, jangan nangis. Kenapa, Dek? umat Anda ini nanti jadi. Iya, kenapa? Anda Kami tanya aja, cerdaskan. tanya aja, Dek. Yang nangis Anda. Iya, tanya aja apa Anda mau tanya. Yesus tak bercela. Dalam datamu Yesus bercela, mencuri, Oke, keledai. saya tanya ulang. Lah, Yesus kalau dalam datamu Yesus bercela. Saya tanya ulang. Oke, Anda mempermasalahkan penyalipan Yesus. kematian Yesus dibunuh. Itu yang saya Kenapa saya Anda tanya. Saya nggak permasalahkan, saya Mempermasalahkan tanya. karena Yesus orang yang Saya tak tanya dulu, Mas. sedikit pun Saya tanya. Saya tanya dulu, permasalahan atau Setelah- tanya sama atau tidak? bahwasannya. Saya tanya dulu, itu Pak. manusia yang suci, maka Anda tidak terima dengan penyalip. Diam dulu, Congor. Dari tadi kamu ini congor aja ditanya. Anda saya tanya, bukan saya permasalahkan. Saya tanya tentang pembunuhan, tentang kematian, tentang yang dibunuh. Oknum yang dibunuh adalah Yesus. Saya tanya, Yesus ini menurut Anda seorang Jelaskan yang dulu benar kedudukan atau seorang Anda. yang tidak benar? Kau jawab. Anda itu kedudukannya Saya mempercayai kedudukan Yesus sini tak bertanya bercacat kepada celah. Anda. Ingat, saya jawab. Kedudukan saya ini Anda untuk lalu diskusi ini saya mempermasalahkan tanya dulu ke penyalipan Yesus. Anda. Betul apa? Ya, saya tanya ini. Nah, sekarang saya tanya, Ditanya, Yesus tanya itu balik. orang benar atau Aduh. orang tidak benar? Kau jawab. Logika mampet ini. Ini anak. Saya tanya, Dek. Macet lagi kamu ditanya Pak balik. mencerdaskan. Saya tanya. Yesus ini seorang benar atau seorang yang tidak benar? Kau jawab dulu. Mencerdaskan, dijawab dulu saja pertanyaan dari Bapak Ashidik. Saya dari tadi berusaha menengahi kalian, tapi saya nggak tahu, Bang Ashidik, jujur saya tuh Saya angkat tangan kasihan sama dengan orang satu ini, umat jujur. Islam. Nah, coba Anda pelan-pelan, nggak usah bernarasi liar. Anda tanya aja ke saya, coba. Oke, saya Nggak usah terlalu pelan-pelan. panjang, tanya. Ketika Anda tidak menerima proses penyalipan Yesus, latar belakang Anda ketika Anda tidak terima proses penyalipan Yesus adalah di mana Yesus tidak ditemukan cacat celah pada dirinya. Maka dari situ cikal bakal Anda itu tidak mempercayai proses penyalipan Yesus. Anda tidak terima karena Yesus manusia yang tidak punya dosa sama sekali. Maka Anda memproses penyalipan itu. Anda tidak terima dengan penyalipan itu.
Maka saya katakan kepada Anda, apakah kedudukan iman Anda itu sudah benar? Oke, sudah? Jawab dulu. Sudah? Oke, kamu dengar dulu. Di sini saya tidak berbicara dosa, tidak dosa. Sebentar dulu. Aduh, adek, di saat kamu ngomong saya diam. Coach, lu tahu nggak etika berdiskusi? Anda ngomong saya diam, saya ngomong Anda diam dong. Data di dalam Keluaran 23 nomor 7 tidak berbicara tentang dosa. Data di situ tentang orang yang benar dan orang yang tidak bersalah, janganlah kau bunuh. Makanya saya tanya, di mana perintah Tuhannya para manusia termasuk Tuhannya Yesus memerintahkan kalian ini membunuh Yesus, orang yang tidak bersalah ini, untuk menebus dosa manusia? Mana datanya perintah Tuhan? Tunjukkan, gitu loh. Berarti ini bahas tentang proses penyaliban. Iya, tentang kematian. Mana data? Ingat baik-baik pertanyaan saya. Di mana data perintah Tuhannya Musa, perintah Tuhannya Yesus membunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar untuk menebus dosa manusia? Jelas? Data mana? Orang yang Anda maksud, yang tidak ada salah, yang orang benar, itu adalah siapa? Keluaran 23 nomor 7. Sekarang saya tanya, Yesus ini orang yang benar atau orang yang tidak benar? Dia saya tanya dulu ke Anda. Pelan-pelan, santai. Yesus ini seorang benar atau seorang yang tidak benar? Seorang yang benar ya. Kenapa dia dibunuh untuk menebus dosa manusia? Mana perintah Tuhan? Tunjukkan. Yang tidak bersalah. Tunjukkan. Mana perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang benar untuk menebus dosa manusia? Yang tidak bersalah dan orang yang benar, siapakah dia yang dimaksud? Ya, mana dia? Mana data itu perintah Tuhan? Siapakah dia yang mana perintah Tuhan untuk membunuh dia? Gabruk ini. Anda mengatakan mana perintah Tuhan agar supaya membunuh orang yang tidak berdosa dan membunuh orang yang benar. Maka yang dimaksudkan oleh Anda itu yang orang tak berdosa, yang orang benar, itu merujuk kepada siapa? Sebut. Yesus. Saya nggak bilang nggak berdosa. Saya berbicara orang yang benar. Orang yang benar ini. Orang yang benar ini Yesus, karena dia yang menerima perintah Tuhan. Oke? Dengar baik-baik. Seorang Yesus ini seorang yang benar, orang yang tidak bersalah. Dia yang menerima perintah Tuhan. Makanya saya tanya kepada Anda, mana perintah Tuhan untuk membunuh Yesus ini seorang yang benar dan seorang yang tidak bersalah untuk menebus dosa manusia? Itu kau jawab. Anda. Namamu mencerdaskan, tapi otakmu tidak seperti namamu. Nih, Anda ini. Oke, itu kan karena cacat Anda dalam berpikir aja nih. Jawab aja. Oke, saya tanya ulang. Pertanyaan saya kamu sudah tahu kan? Sekarang saya tanya, ada datanya atau tidak? A, ada, B, tidak. Silakan, kalau ada tunjukkan. Kalau enggak, jujur, enggak ada. Gitu loh. Oke, supaya kita bisa konklusi. Oke, sudah? Oke, ada datanya enggak? Sudah. Ya, ada datanya enggak? Orang yang tak bercacat celah, siapakah yang dimaksud itu? Sudah, mana datanya perintah Tuhan? Ayo, itu aja. Saya nggak butuh penjelasan Anda. Saya cuma butuh data. Orang yang tak bercacat celah yang Anda maksud, siapakah dia? A, Yesus. B, bukan. Iya, Yesus orang yang benar. Orang yang diutus Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:49 nomor 50. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 5 nomor 30. Apalagi? Yohanes 12:49-50. Aku berkata atau aku berfirman bukan dari diriku sendiri. Tuhan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku untuk menyampaikan firman yang dari Tuhan. Itu dia seorang yang benar. Dia seorang yang tak bersalah. Kenapa dibunuh? Kenapa kalian membunuh dia? Terus kalian mengatakan itu kehendak Tuhan. Makanya saya tanya, kalian mengatakan itu kehendak Allah Bapa atau kehendak Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya saya tanya, mana datanya? Perintah Tuhannya Musa, perintah Tuhannya para nabi sebelum Yesus, perintah Tuhannya manusia untuk membunuh orang yang benar, untuk membunuh orang yang tak bersalah, untuk menebus dosa manusia. Mana datamu? Ayo. Kabur kamu bikin. Saya nggak mau ngomong, soalnya saya di mute. Silakan lanjut. Iya, mana datamu? Makanya akui aja kalau nggak ada, gitu loh. Jangan kalau nggak ada nggak ada. Kita lanjut diskusi. Kalau ada silakan. Begitu loh. Tanya aja sama host.
Dia mute saya, itu perempuan itu. Bosnya perempuan. Kamu saya yang mute Anda. Karena Anda nggak bisa diam. Saya minta data. Kalau nggak ada gini loh, Bung. Kalau nggak ada, nggak ada. Atau nanti saya cari. Baru kita melebar gitu loh. Gitu. Enggak mau. Biar Anda aja yang bahas. Terserah Anda. Silakan. Udah nggak ada dia. Saya mau diskusi. Kenapa? Tidak ada data. Ya dengarkan deh. Dengarkan. Makanya kalau saya ngomong kamu diam. Jangan ajarin saya. Saya santo. Jadi kamu jangan ajarin saya. Saya cuma minta data, jangan ngajarin saya loh. Saya pengajar para pendeta, kok Anda mengajar saya? Gimana sih Anda ini? Saya minta data. Kalau tidak ada, berarti tentang pembunuhan itu, tentang pembunuhan itu bukan nubuatan dari Tuhan, bukan perintah dari Tuhan. Berarti bukan karya keselamatan dari Tuhan. Ternyata kalau kita melebar, ya, ternyata itu nubuatan, bukan nubuatan Tuhan pencipta langit dan bumi, melainkan nubuatan manusia. Siapa yang menubuatkan kematian Yesus? Imam Kayafas. Mana data itu tertulis? Mana data itu tertulis? Yohanes 11 nomor 51. Itu jelas tertulis. Nubuatan kematian Yesus oleh manusia. Karya keselamatan? Iblis. Iblis yang membisikkan Yudas toh, bukan karya keselamatan Tuhan, karena Anda tidak bisa menunjukkan data. Betul? Kamu ngomong apa, Dek? Ngomong sendiri, nggak ada yang bisa diskusi. Kalau kamu nggak bisa diskusi, ke laut aja. Loh, data ada nggak? Kalau nggak kita melebar di lain gitu, diskusi lain lagi gitu. Gimana? Data apa? Ada nggak data? Data apa? Di mana perintah Tuhannya Musa? Data apa? Kalau nggak ada kita ganti tema gitu loh. Ganti aja. Gimana? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya udah nggak ada. Berarti nggak ada perintah Tuhan ya untuk membunuh. Berarti kalau nggak ada perintah Tuhan berarti kematian Yesus ini nggak menebus dosa dong. Karena nggak ada data ya. Apa? Apa katanya? Nah itu nggak ada perintah Tuhan untuk membunuh, menebus dosa manusia, membunuh orang yang benar. Gimana sih? Nah itu tadi kataku Keluaran 23 nomor 7 itu nggak ada bisa kutunjukkan. Memangnya bagaimana kata dia? Baca aja Keluaran 23 nomor 7. Gimana sih Anda? Gimana? Anda apa bunyi Keluaran 23 nomor 7? Baca dong. Ya, apa kata dia? Gimana kata dia? Jangan membunuh orang yang benar dan orang yang tak bersalah. Kan gitu ya. Nah, apa sekarang katamu? saya tanya, mana perintah Tuhan? Membunuh orang yang benar Apa itu katamu? yang orang tak bersalah itu. Sekarang membunuh orang yang benar, orang yang tak bersalah untuk menebus dosa manusia. Nggak ada kan? Iya, bagaimana katanya? Saya tanya ada nggak data itu, Pak? Bagaimana katanya? Ah, katanya gini, mana perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar dan orang yang tak bersalah untuk menebus dosa manusia? Datanya mana tertulis? Keluaran, Bilangan, atau Matius, Markus, lalu apa Lukas, Yohanes? katamu? Coba tunjukkan dong. Mana? Ada nggak? Lalu apa katamu? Os, ambil alih Os. Ada ini Os. Sudah Pak, Pak nggak usah inilah. Kalau nggak ada ya nggak ada, masuk tema lain kayak gitu ya. Nggak usah terlalu ini. Iya, bagaimana nangis. katanya? Saya kan tanya Anda, bagaimana katanya? Baca aja sendiri. Keluaran 23 nomor 7. Ayo, baca aja sendiri. Bagaimana Kamu mau katanya? diskusi atau mau apa? Bagaimana katanya? Jangan membunuh Jangan-jangan orang yang Anda benar, naruh. orang yang tak bersalah. Lalu apa katamu? Mana perintah Tuhan membunuh orang yang benar, orang yang tak bersalah untuk menebus dosa manusia? Mana? Yesus ini kan dibunuh. Apa katanya? Mana perintah Tuhan? Apa Mana? katanya? Cece. Ya, apa katanya? Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, pertanyaannya, mana perintah Tuhan membunuh orang yang benar, membunuh orang yang tak bersalah untuk menebus dosa manusia? Yesus ini kan orang yang benar. Yesus ini kan orang yang tak bersalah. Kalian bunuh, tentara Romawi bunuh untuk katanya menebus dosa manusia. Mana perintah Tuhan? Menebus dosa manusia ini berkaitan dengan Tuhan.
Mana dong perintah Tuhan? Menebus dosa manusia itu kaidahnya berkaitan dengan Tuhan. Karena penebusan dosa. Berarti kalau berbicara dosa, harus berbicara dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhannya Yesus. Yohanes 20 Lalu nomor apa 17. katamu? Aku akan pergi kepada Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu. Mana perintah Tuhannya Yesus untuk membunuh diriku dan menebus dosa kalian? Mana? Woi, mana? Tunjukkanlah. Apa katamu? Nyungsep kamu ya. Apa katamu? Sudah. Ya. Oke. Padahal udah aku bikin judul Bang Dik. Sebentar. Bang Dik, udah aku bikin judul kan. Oten naik jangan punah, jangan punah oten, naik lah. Astagfirullah, kira itu Lanjut, yang lanjut. ngomong tadi Lanjut, Bang lanjut, mencerdaskan. lanjut. Sorry. Aduh, mencerdaskan kamu ini nggak ada habisnya. Saya nggak bisa profesional kalau ngadepin orang ini, sumpah. Takut gue. Oke, mencerdaskan kamu mau ngapain? Diskusi sama Bang Ashidik nggak ada sama sekali kamu bisa membawakan narasi yang benar. What happened? Are you Dia sure tidak everything mampu okay? berdiskusi. Coba lah You pakai are timer, not coba. ready for in discussion, right? What's wrong? Iya, Red. kamu bisa kok. Saya tahu kualitasmu mencret, janganlah ngadi-ngadi. Apa? Capek kali. Ya daripada ini Coba pakai mencret, timer mendingan biar Bang Sidik aja mencerdaskan yang di bawah. Injilin Bang Sidik, injilin biar nggak monolog kan harus mencret. Iya. Anda tak bisa menunjukkan data. Anda memaksakan itu, tapi Anda nggak bisa menunjukkan data. Anda terdiam, Coba pakai timer, terpaku, coba. terpukau Coba gitu dulu. loh. Hah? Karena saya tidak mau membuatkan itu kan berdiskusi saya dengan sudah bawa orang yang data Pak. Saya nggak nggak mengucap ada- di sini ya. Saya membawakan data nggak ada sesuai yang tertulis kan ilmunya. gitu ya. Anda setelah ditanya nggak bisa bawa data dan itu tidak ada perintah Tuhan. Berarti tentang Kalau ada nubuatan ilmunya ini. sih saya mau berdiskusi. Nah, Tapi kalau tidak ada ilmu seperti ini saya ogah Oke. mah. Oke, iya nggak apa-apa. Kau katakan Jadi aku kan nggak punya saya ilmu, main-main. tapi faktanya Anda tak bisa menjawab. Di saat Anda tak bisa menjawab, Ya Nah, sudah, padahal data kan itu saya tidak bisa menjawab. oke. Di saat Anda tak bisa menjawab, Anda Kita kalau mengatakan menghadapi saya nggak orang bisa bodoh diskusi, itu, kan gitu ya. kita tidak serta-merta bisa menjadi orang bodoh, kan gitu. Nah, mm-mm. Kita tetap pada pendirian Begini, kita. karena Anda Kita sudah itu mau dinubuatkan oleh berdiskusi Paulus dengan orang 1 yang Korintus 4 nomor berilmu. 10. Itu data. Kristen, kami bodoh karena Kristus. Itu bukan menghujat ya. Itu datamu. Makanya kamu jadi seperti ini. Kamu menarasikan ke orang padahal kamu yang dinubuatkan. Itu loh, itu yang, Yang bilang namanya bukan dengan data nubuat. kan Kami bukan bodoh saya. karena Kristus. Bayangkan, kami goblok karena Yesus. Bayangkan narasi Paulus ya, menyatakan kalian goblok karena Yesus. Coba, ini penghinaan sebenarnya kalau dilihat Apa dari katanya? data. Nah, makanya Apa katanya? apa katanya? Kami bodoh karena Kristus. Kami bodoh karena Kristus. Lalu apa Bayangkan. katamu? Hah? Apa kata? Di sini kalau saya lihat ya, Paulus ini kalau dilihat bodoh karena Yesus, menghujat Yesus pula dia ini. 1 Korintus 5 nomor 7. Dia anak hewan yang digerek leher. Ini kalian nyadar gak ini? Tentang Paulus ini, tentang Saulus. Bagaimana katanya? Dia berkata Bagaimana bukan dari katanya? firman Tuhan, kalian percaya? Dia mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara perkataan bukan dari firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Kalian percaya dia? Apa katamu? Apa katamu? Apa katamu? Nyanyi. Kasihan dia, udah terpukau, udah nggak bisa kamu bantah datamu aja sendiri, jangan. Apa kata saya nggak berkata-kata. Aku Bagaimana tidak katanya? berkata-kata dari diriku sendiri. Dengarkan ya, aku Asidik tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata-kata sesuai apa yang aku baca. Sama seperti Yesus. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku menerima perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, sama seperti aku. Aku berkata-kata bukan Lalu dari apa diriku katamu? sendiri, tetapi aku membaca yang aku baca baru aku berkata-kata gitu loh. Jadi bukan aku yang berkata-kata, datamu yang Bagaimana berkata-kata, katanya? bukan aku yang berkata-kata, Bu. Paham? Bagaimana Aha, katanya? gitu loh.
Paham kan? Paham nggak? Nggak ada kata-kata Apa katanya? itu Bible yang berkata, bukan saya. Bagaimana katanya? Itu ya, dia berkata Paulus berkata begini, aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah, saya tanya, ini kata-kata saya tanya, Anda percaya? Bagaimana katanya? Udah terdiam dia, Os. Os, silakan Os, diskusi aja sama dia. Diskusi yuk yang bagus lah ya. Loh, ini bagus, gimana sih Anda ini? Loh, ini habis saya menghujat, nggak ada hujatan Kurang saya. bagus. Islam melarang untuk menghujat, Pak. Makanya kami selalu bawa data. Gak bisa, kami nggak bisa menghujat loh. Data apa? Data Loh. apa? Nah, sekarang 2 Korintus 11 nomor 17 itu perkataan Paulus atau perkataan iblis? A, iblis, B, Paulus. Jawab. 2 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan dari firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17, perkataan Paulus A, B, perkataan iblis. Coba kamu pilih yang mana? A atau B? Apa katanya? Iya, bagaimana katanya? Bagaimana katanya? Bagaimana katanya, Dek? Diskusi itu jangan seperti kutu loncat. Step by step. Makanya di saat Anda nggak bisa menjawab, Pak, tolong jujur lah. Kalau ada dari Islam yang mampu berdiskusi, Mbok, yang baik-baik lah. Nah, ini baik, makanya saya bilang kalau Bapak belum bisa menjawab, Ujung-ujungnya nanti ketika saya ngomong, kita. kamu mute saya, kamu Loh, nggak mau bukan. dengar, di mute. Buat apa Bapakmu? Itu saya sengaja sebenarnya biarkan dulu. Dia Jangan berkata-kata, bisa, Pak. nanti Jawab dulu. ujung-ujungnya Oh iya, di-mute. sebentar ya, nanti saya cari. Kan enak Ya kok. nggak ada otaknya loh. Bukan Ketika enak kok. ngomong orang Gini, ketika bernarasi Sidik, itu saya cari dulu ya. Soalnya sudah berapa tahun saya Jauh mengimani bego Kristen, baru kali ini saya loh. dengar juga itu. diskusi nggak bisa. Orang Kan nanti gitu, menjawab gimana? pertanyaan dia di mute sama dia. Waduh, kesal lah orang. Loh, nggak ada, karena nggak ada jawabannya kan? Ya karena nggak ada, iya ya. Iya, karena Lalu nggak ada bagaimana jawabannya, nggak ada datanya. Ya, Buat gimana apa? katanya? Jangan Bagaimana ajarin katanya, saya, coba? Pak. Saya cuma minta data gitu loh. Iya, bagaimana katanya? Coba. Udah akui dulu, ada nggak? Supaya kita diskusi lain gitu loh. Nggak Tema ada, lain kan nggak gitu ada. enak. Bagaimana katanya? Ya sudah, nggak ada datanya ya. Nggak ada. Oh, ya Bagaimana sudah. katanya? Ya sudah, nggak ada Bagaimana data, mau tanya katanya lagi. Oh, terus Oke, apa kita tema katanya? lain gimana? Begitu Apa dong, katamu? enak kan? Oh, kalau nggak ada data, oke bang, saya cari dulu ya. Begitu loh, enak toh? Oh ya sudah. Kami juga nggak memaksakan loh. Najis, Mas. Hah? Bawa data. Kecuali kalau diskusinya bagus ya mungkin ya bisa-bisa aja. Cuman gini, Apa? enggak lah. Saya sudah, silakan Anda lompat. Tahu nggak cara turun dari TikTok? Ya kan? Kamu sudah nggak bisa apa-apa toh? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Bagaimana katanya? Nggak ada datanya itu katanya. Call your friend lah, call your Apa friend lah. katamu? Nggak ada datanya katanya. Apa katamu? Katanya nggak ada data gitu loh. Apa katamu? Katanya nggak ada data, datanya nggak ada katanya. Ya, bagaimana katamu? Katanya. Kata saya katanya tadi nggak ada data katanya gitu. Apa katamu? Berani kau datang ke sini mencerdaskan. Berani kau datang ke sini mencerdaskan. Kata-katanya. Kata-katanya tadi nggak ada data katanya. Bagaimana Nggak tahu katanya? malu mencerdaskan. Udah diketawain orang banyak, nggak tahu malu kau. Enggak apa-apa. Turunlah, malu kau tuh. Ah, Iya. Memang sengaja kok saya tidak mau berdiskusi dengan orang model begini. Bukan sengaja. Ketika saya Aku nggak bisa bernarasi, tunjukkan saya data, menjawab nangis. pertanyaan dia mute saya ternyata. Iya, Pas karena saya Anda ngomong, satu-satu dia mute. berbicara, Pak. Giliran Datanya saya coba, bicara, ada nggak datanya? di-mute sama dia. Ada nggak datanya? Bagaimana katanya? tanya gundulmu kau tuh. Ah, mau gundulmu nih. Apa orang?
Dia bingung. Iya ya. Betul ya. Ternyata mana perintah Bagaimana Tuhan katanya? membunuh orang yang benar ini untuk menebus dosa Iya, manusia? bagaimana katanya? Kok bisa ya? Bagaimana katanya? Iya, itu udah tanya. Apa katanya? Mencerdaskan. Bikin malu loh, kok sumpah. Astagfirullahaladzim. Ini bapaknya siapa ini, Bang Joker? Apa? Bapaknya siapa ini? Entah. Kawan-kawan, saya mohon izin turun dulu ya. Udah, sana turun. Lompat dari tadi suruh lompat gimana sih? Turun. Sorry ya. Baru Kau sekarang. cara turun nggak kau? Kalau nggak aku tendang lah kau. Maaf ya. Saya Enggak gini loh bang, di mana-mana dia diketawain loh, masih bawa kayak gitu. Cerdas dikit lah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullah. Orang tanya kok. Enggak, di mana-mana dia tuh kalau naik di apologet muslim itu diketawain semua orang. Kok masih aja kayak gitu? Ubahlah dikit-dikit narasinya tuh. Aduh. Kalau nggak bisa jawab, apa katanya? Bagaimana katanya? Apa katanya? Gitu aja. Oh, memang dia gitu ya? Saya juga Iya. Hei. Males sekali lah lihatnya dia tuh. Astagfirullahaladzim. Yuk. Cari yang lain aja bang. Aduh. Bos, ini Allah Hostnya Akbar. lagi pulang kerja. Oh. Masih di perjalanan. Allahu Akbar, ini mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Wassalamualaikum kak. Allahu Akbar. Namanya salah tuh, salah. Allah. Oh Apanya? Allah, oh Anda penghujat ya? Nah, Allah bagaimana penyembah Akbar Tuhan gitu mayat? ya. Oh penghujat Anda, wih, penyembah Tuhan mayat. Keren kali namamu bang. Apa? Ajaran Yesus untuk menghujat sesembahan orang ada nggak itu? Ajaran Tuhan di dalam kekristenan? Coba kau jawab. Kalau Ada, kata- kalau setan ada. Kalau setan itu dihujat. Engkau Coba terus Kalau Maksudnya iblis itu harus dilawan di apa? Dikutuk. di apa? gitu ya. Oh, berarti nggak ada Dikutuk. larangan ya untuk menyembah, untuk menghujat ya, nggak ada ya? Berarti ya Kalau memang kalian menghujat itu setan, ajaran. kalau menghujat setan nggak ada Tunggu, saya larangan. tanya dulu. Itu Saya tanya dulu, di saat ada ajaran yang membolehkan menghujat agama atau menghujat seseorang, itu ajaran sesat atau tidak sesat? A, sesat, B, tidak. Coba kau jawab. orangnya tidak, tapi ajarannya diinjak. Saya tanya ke Anda, Hanya ada nggak larangan dihujat. menghujat sesembahan orang di dalam Bible-mu? Ayo, tunjukkan datamu. Datamu, Dek. Coba kamu bawakan datamu. Mana datamu? Saya buka. Coba. Mana Data apa? datamu larangan menghujat sesembahan orang? Ayo. Ada, Karena- ada. Lupa Kalau ayatnya, tidak lupa. ada, ya jelas. Yang pasti Karena setan kalian itu, penyembah iblis Tuhan itu mayat harus jadi begini. dihujat. Penyembah mayat Tuhan Iya. jadi penghujat memang. Karena bukan ajaran dari langit. Kok Tuhan itu mayat? Lukas 24 nomor 3. Gimana ceritanya nih? Jangan dibet lah. Ah, Anda bawa data supaya nggak saya mute. Mana datamu? Ada atau tidak? Kalau tidak, bilang tidak gitu loh, supaya enak. Ada tidak? Udah, jangan ketawa. Ketawa kamu itu sambil nangis. Penyembah Tuhan mayat ngapain mau ketawa? Nah, sekarang ada yang tanya. Yang 3 hari nggak bangkit itu siapa? Saya tuh? tanya, Ayo, ayo, bangkit ayo. dari mana? Dari mana bangkit? Siapa Baca tuh? Lukas. Kalau kamu mengatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, baca Lukas 24, 44 sampai 46. Kata Yesus, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, tertulis di dalam 5 kitab Musa. Oke? 5 kitab Musa apa? Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mana? Mana tertulis Yesus berkata, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tunjukkan data. Baca Lukas 24, 44 sampai 46. Mana di situ dia bangkit? Tertulis di dalam 5 kitab Musa. Silakan Anda jawab. Hah? Mana bangkit di situ? Hei. Mana bangkit dia di situ? Baca sekali lagi, kamu catat Lukas 24, 44, 45 dan 46. Apa kata Yesus? Lukas menulis, apa kata dia? Dia berkata, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di 5 kitab Musa. Di dalam Taurat Musa, 5 kitab Musa. Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu mana tertulis? Kalau ada gimana?
Kalau gitu. ada, saya jalan ngesot sampai di tempatmu. Oke, sebentar saya cari ya. Cari. Oke, sabar. Oke, di 5 kitab Musa. Kalau sudah gini salah kita nggak ngujat dia. Ini dia duluan ini. Kalau udah kayak gini gimana? Nggak apa-apa. Kalau data yang itu kayak tadi kan Puan Maya itu kan datanya ada Lukas 24 nomor 3 kan gitu. Ini gimana nih? Gini kalau loh, kita Ahi. hujat balik nih. Kita data aja lah. Kita bawa data untuk menampung. Misalnya Udah gini ya. geram kali aku lihat orang nih. Bunda Rama di mute dulu. Gak apa-apa Ahi, misalnya gini ya. Misalnya mereka menghujat kita menyembah batu ya. Nah, kita minta datanya aja. Di mana di Al-Quran bahwasannya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tercatat adalah batu. Bunda Rama izin saya mute dulu. Karena mungkin Oke, baca bilangan 219. Bukain. Oke, bilangan 219 ya. Buka. Sebentar. Ingat ya, laki-laki pegang omongan. Oke. Jangan kayak Mamat. Oke. Nah, sekarang kalau tidak ada data konsekuensinya apa? Iya, buka, bacain. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Kalau nggak ada datanya? Kamu kan minta ayat, itu ayatnya, bacain. Oke, dia nggak mau. Bilangan berapa, Dek? Berapa tadi? Lihat lagi. 219, baca. Oke, bilangan 219. Bentar ya. Bilangan 219 kita lihat perikopnya 219. 219. Peperangan dekat Horma. Oke ya. Ini peperangan dekat Horma perikopnya kita baca. 219. 218. Oke, 218 ya. Ini yang di bawah. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung. Ini firman Tuhan kepada Musa ya. Buatlah tedung ya. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Oke. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Oke. 9. Lalu Musa membuat ular tembaga. Ini Musa membuat ular tembaga ya. Dan di sini ular. Oke ya. Dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipatuk ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu tetap ia hidup. Ini ular yang saya tanya mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Musa. Mana di situ mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Kitab Musa, para nabi. Kitab Musa dulu dan. Oke, buka Lukas berapa deh? Lukas berapa baca? Iya. Lukas berapa? Lukas 24, 44 sampai 46. Silakan. 24, 44. Ya, 44 Lukas 24, 44, 45, 46. Kamu ini Pastor Roma saya bolak-balik ketika nih sampai 5 kali nggak ada jawabannya. Sok-sokan kamu jemaat mau jawab. Ku bikin berhala kau, kutunggu jawabanmu. Coba baca ulang. Baca ulang apa? Itu Lukas 21:44. Lukas 24. Lukas 24. Iya, baca ulang. Nah, Kitab Musa terus? Kitab Musa dan nabi-nabi dan Mazmurnya. Saya minta kitab Musa aja dulu. 5 kitab Musa karena ada dan. Aku dan kamu. Berarti aku dan dirimu. Ada 2. Nah, sekarang kitab Musa dulu kau tunjukkan, baru nabi-nabi, baru Mazmur. Kitab nabi-nabi dan Mazmur. Oke? Ada dan. Jadi kenapa kamu minta? Iya. Oke. Jadi kamu kenapa mintaannya di kitab Musa? Sekarang saya tanya. 5 kitab Musa apa saja? Itu bilangan tadi. Bilangan kan termasuk. Bilangan, ulangan, keluaran, imamat dan satu lagi. Satu lagi apa 5 kitab Musa saya tanya? Bilangan, keluaran, imamat, ulangan dan kejadian. Oke? 5 kitab ini coba tunjukkan di mana mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba. Kitab Musa dan para nabi. Nah, kitab Musa dan para nabi dan Mazmur. Kalau para nabi dong, saya nggak minta. Saya belum minta nabi-nabi dan Mazmur. Saya minta 5 kitab Musa aja. Itulah tolol kau tuh. Loh.
percuma Mana aku 5 baca kitab tuh. Musa yang tertulis di mana 5 kitab Musa Iya, mana? tadi di bilangan terus. Di bilangan Buka, mana mati dan sekarang bangkit saya pada hari yang tunjukin. ketiga? Itu di partikular, nggak ada Oke. mati dan bangkit 3 hari. Sebentar ya. Coba lihat. Saya mau cari ini, pokoknya ada yang mati 2 hari, baru 1 hari tambah. Pokoknya lihat cocok semua ini. Padahal bukan menceritakan tentang Mesias. Di situ Mesias yaitu Yesus. Dia berkata, ada tertulis diriku, ada tertulis. Kok bisa? 11:29, buka. Berapa nih? 11:29. Oke, bilangan ya. Tadi nggak ada ya. Tadi di ini udah ya, di bilangan. Ini di mana? Kitab Musa udah. Sekarang kitab para nabi. Kitab Musa di mana? Bilangan 2 ini mana? Kejadian, ulangan, bilangan. Iya, mana bilangan? Bilangan 29 nomor berapa sih kematian bangkit? Astaga. Loh, mati dan bangkit pada hari yang ketiga mana di situ? Iya, itu di kitab nabi, di kitab para nabi. Sekarang buka. Bilangan dulu mati dan bangkit mana kau katakan tadi? Bilangan berapa nggak ada mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Lukas 11:30 buka. Berapa? 11:30. Apa yang 11:30? Bilangan. Lukas 11:30. Lukas. Yang tercatat di kitab Musa, Dik. Iya, itu tadi kan udah. Kitab Musa para nabi. Iya, kitab Musa mana? Bilangan berapa? Astaga. Nggak ada di situ mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Anda baca nggak ini? Itu di partikular mana mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Iya, bacain dulu Lukas 11:30. Saya minta di kitab Iya, Musa bacain bilangan dulu. tadi berapa? Berarti nggak 29 nomor dibilangin. berapa kamu baca tadi? Mana di situ Lukas mati dan bangkit 3 hari? 11:30 bacain dulu. Lukas 11:30 coba bacain. Pertanyaan saya apa sih? Iya, ngerti. Bacain dulu biar paham. Coba. Baca. Nggak ada nyambung di sini. Yang Nyambung, saya tanya bukan di Lukas. Yang saya tanya Lukas dulu. Lukas 24:44. Nyambung nggak? Lukas 24 Iya, masih nyambung. Coba baca dulu. 45, Tadi kan 46. Dengar. kitab Musa. Saya nggak tanya di Lukas itu. Saya tanya di Lukas 24. Ada Iya, tertulis demikian. Tertulisnya di mana kata Yesus? Di kitab Musa. Apa yang tertulis? Mesias menderita, mati dan bangkit pada hari yang tadi ketiga. sudah ya. Tertulis di mana? Ulangi lagi. Di kitab Musa. meninggikan Tunjukkan di ular. kitab Musa mana? Musa meninggikan ular di sebuah tiang. Tadi satu udah. Sekarang Mana meninggikan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sambung nggak? Iya. Jangan berbohong. Semua itu ada di satu di kitab Musa, kitab para nabi. Ya mana? Kitab Musa mana mati dan bangkit pada hari yang ketiga mana? Sekarang buka Lukas, mati dan bangkit nggak ada di bilangan tadi. Lari dari pertanyaan orang ini. Mati dan bangkit pada hari yang ketiga kau bawa itu Lukas 11:30. Di situ di partikular mana mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dulu, Bung? Lukas 11:30 coba. Saya minta, Yesus berkata bukan ada di Lukas. Yesus berkata ada di kitab Musa. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga mana tertulis? Saya paham. Coba bacain dulu Lukas 11:30. Yesus tidak mengatakan ada di Lukas, Bung. Yesus mengatakan ada di kitab Musa. Iya, saya ngerti. Coba bacain dulu sekali itu. Saya saya tanya, Yesus berkata ada di Tolol si kitab orang Musa. ini. Mana? Tolol, bacain dulu. Bacain dulu Lukas Ini ajaran 11:30. kasihmu. Di situ Yesus berkata tertulis di kitab Musa. Anda tunjukkan gitu. bukan tertulis di kitab bukan tertulis di Lukas. Iya, di kitab Musa sudah. Mana Sekarang Musa kitab sudah? Nabi. Nggak ada di situ, Kitab cuma para di nabi patuk ular. sekarang. Nggak ada, cuma di patuk ular. Di situ mati dan bangkit pada hari yang ketiga mana? Tolol. Aduh, kamu yang olol. Kamu yang nggak nyambung. Itu baca. Itu yang baca mana di patuk ular? Bilangan berapa saya tanya? Biar selesai. Bacain dulu. Iya, bilangan berapa? Bilangan berapa? 11:30. Bilangan berapa tadi? Mana di patuk ular mana mati dan bangkit? Sekarang saya tanya supaya kamu pintar. Iya, di bilangan tadi ada tertulis enggak? 11:30. Mati. Sekarang saya tanya supaya kamu pintar. Yang kau tunjukkan tadi data di dalam bilangan tadi ada nggak tertulis mati dan bangkit pada hari yang ketiga? A ada, B tidak. Kau jawab. Ada. Mana coba bacain mana? dulu bentar. Mana? Tadi di kitab Musa udah ya satu. Mana? Oke. Jangan bohong, jangan bocil. Mana Kamu yang tertulis? bohong itu. Mana? Di situ patuk ular bukan mati dan bangkit hari yang ketiga. Mana? Oke. Mana? Sekarang buka. Ya. Cari lagi mana? Mati dan bangkit, ngeyel kamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman Bang Ben. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini penghujat ini. Namanya aja udah penghujat. Kejar terus Bang Sidik. Jangan kasih asumsi ya. Itu tentang nubuatan Bang Sidik. Iya, Lukas 24 itu. Oh, enggak ada Yesus dinubuatkan di Oke, udah semua iklim itu. Lukas 11:30 tadi tanda Yunus. Sekarang kita buka Yunus 1 ayat 17. Yang diminta itu kitab para Musa nabi. dulu. Jangan dulu ke kitab para nabi. Musa sudah. Mana? Musa dulu. Nabi sudah. Sekarang Musa kita buka. Mazmur. Kitab Musa buka. dulu, kitab Musa dulu. Sekarang kita buka Mazmur ya. Mana? Bukan Mazmur Kitab Musa 22. dulu, jangan Ada, lari ke ada. Mazmur. Mazmur 22 buka. Cucut kitab Musa dulu. Sebelum Anda bisa menunjukkan kitab Musa, mana kitab Musa dulu? Jangan bahas kitab Yunus. Yunus nggak ada Di pula mana mati di situ. kitab Musa dikatakan mati dan bangkit di hari ketiga. Silakan. Silakan. Silakan Bang Ben, ambil alih dulu. Sedikit saya bikin kopi. Iya. Coba tunjukkan di mana di kitab Musa ada dikatakan bahwasanya Mesias itu mati dan bangkit di hari ketiga. Silakan. Orang yang Lama kali ini. mintanya. Bang Ben, lihat saja namanya itu. Iya udah tahu dia memang penghujat, makanya perlu dipermalukan lah ya kayak gini. Betul, betul, betul. Kenapa bungkam? Mendadak dungu ya? Oke, 29:18 buka dulu. Iya di kitab Musa mana dikatakan bahwasanya Mesias mati dan bangkit hari ketiga di kitab Musa mana? Iya. Di kitab Musa, para nabi, Iya Mazmur. di kitab Musa yang mana dulu? Jangan kitab Musa aja. dulu, Di situ, kitab di Musa situ dulu sudah dibuktikan. sudah dirangkum semua. Teman-teman, ini Di kitab turunin Musa, ini yang dirangkum namanya semua itu. ini ada nama yang nggak benar, turunin turunin Mas. Nggak benar apanya tolol. Nggak ada di dalam kitab Musa dikatakan monyet, bahwasanya namamu Mesias nggak benar, itu monyet. akan mati dan Nah, anjing bangkit lu. di hari Monyet ketiga. asu lu. Termasuk di kitab Yunus nggak ada dikatakan bahwa Mesias itu bangkit dan mati dan bangkit di hari ketiga, nggak ada. Dalam perjanjian lama nggak ada satupun dikatakan bahwa Mesias itu akan mati dan bangkit di hari ketiga. Mulai dari kitab perjanjian lama di kitab Kejadian sampai di Maleaki nggak ada Mesias kok mati bangkit, mana ada. Masalahnya Bang, penghujat itu nggak mau penjelasan kita, dia maunya menghujat terus. Nggak mau dia ngedengerin. Jadi digas aja dia tuh. Nah kan tinggal kita tampol aja, redaksionalnya kan jelas. Emang kurang ajar tuh orang itu. Jadi ya guys ya, tidak ada satupun nubuatan untuk Yeshua HaMasyiah di dalam perjanjian lama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yeshua HaMasyiah dinubuatkan di perjanjian lama, saya pastikan itu klaim bohong. Assalamualaikum أخي. Assalamualaikum warahmatullahi كيفك يا أخي؟ إن شاء الله بخير. أنا من سوريا أخي، من سوريا، وطالب مساعدتكم لهالأطفال. تشوفون وضعنا، والله وضع سيء يا أخوان. الله يجزيكم الخير، كل شيء بيساعدنا يا أخوان. الله يوفق شعب أندلسيا يا رب يا كريم. يا رب يا رب. Ayo naik 10. Bahkan kalian bisa tunjukkan satu aja dikatakan bahwa Mesias itu akan mati di perjanjian lama. Nggak ada kan? Nggak ada satupun di perjanjian lama Mesias itu dikatakan akan mati. Apalagi dikatakan mati dan bangkit di hari ketiga. Nggak ada itu kan Mesias itu kan.
warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saudara lanjut. Iya, Lukas 24, 44 sampai 46 itu klaim bohong. John 15, 25 juga klaim bohong. Banyak yang klaim bohong itu. Nggak ada yang bisa dijambak.